Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Anak ketemu kembali dengan Bu Alfia, yaitu dalam pelajaran bahasa Indonesia, yaitu dengan materi pertumbuhan makhluk hidup pada manusia. Nah, anak-anak ikuti baik-baik ya video berikut ini ya. Dan masa pertumbuhan tidak bisa balik seperti semula. Contohnya, tinggi badan kamu yang sekarang tidak bisa berubah lagi seperti saat kamu masih kecil dahulu. Perkembangan tidak bisa dilihat dengan ukuran dan timbangan. Perkembangan mengacu kepada proses menuju kedewasaan. Contohnya, bayi yang baru lahir, bayi tersebut hanya bisa menangis. Tapi ketika bayi tersebut memasuki usia 1-3 tahun, ia mulai lancar berbicara. Pertumbuhan manusia terjadi sejak di dalam kandungan. Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar, dari bayi hingga dewasa. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia berhenti. Namun, perkembangan emosi dan pikiran manusia terus berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dipengaruhi oleh makanan, kebiasaan olahraga, dan yang diturunkan oleh orang tua. Gen adalah sifat yang diturunkan oleh orang tua. Gen sangat pengaruh dalam menentukan ciri dan juga sifat manusia. Contoh yang diturunkan dari gen adalah bentuk tubuh manusia, tinggi tubuh manusia, warna kulit manusia, bentuk hidung, wajah, alis, mata, dan masih banyak lagi lainnya. Selain gen yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia, ada juga makanan. Makanan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Makanan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan adalah makanan yang menyehatkan dan bergizi. Macam-macam makanan bergizi. Yang pertama, karbohidrat. Yang kedua, lauk pauk. Yang ketiga, sayur-sayuran. Yang keempat, buah-buahan. Yang kelima, susu. Berikut kita akan membahas satu persatu. Karbohidrat terdapat pada makanan pokok, contohnya nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan sagu. Lauk pauk menjadi sumber protein untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh. Protein terbagi menjadi dua. Yang pertama, protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan. Contohnya ikan, ayam, sapi, kambing, bebek, dan lainnya. Yang kedua, protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya kacang-kacangan, biji-bijian, tahu, tempe, dan lain sebagainya. Sayur merupakan sumber antioksidan yang bermanfaat untuk menghindari kerusakan sel tubuh manusia. Contohnya bayam, kangkung, sawi, brokoli, daun pepaya, daun singkong, dan lain sebagainya. Buah-buahan sama seperti sayur-sayuran. Kandungan gizi yang terdapat pada buah-buahan adalah mineral dan serat. Buah-buahan berfungsi sebagai antioksidan. Contohnya jeruk, apel, manggis, sirsa, anggur, kelengkeng, alpukat, dan lain sebagainya. Sumber protein, lemak, vitamin, dan mineral yang ada dalam susu baik untuk tulang dan dapat diandalkan sebagai sumber energi. Di Indonesia, susu sapi paling terkenal, namun akhir-akhir ini muncul berbagai jenis susu seperti susu kedelai, susu kambing, susu kuda, hingga dari susu kacang almond. Jagalah makanan yang kita makan agar selalu bersih dan menyehatkan. Makanan yang bersih, menyehatkan, dan bergizi akan membantu pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan baik. Yang ketiga, olahraga. Melakukan olahraga secara teratur sangat baik untuk pertumbuhan dan perkembangan. Manfaat berolahraga antara lain peredaran darah lancar, jantung berdenyut secara teratur, otot-otot tubuh akan lentur dan tulang menjadi kuat.
Biasakanlah untuk berolahraga secara teratur, paling sedikit 2 kali dalam seminggu. Nah, gimana anak-anak? Sudah menyaksikan video yang pertama? Yaitu dengan materi pertumbuhan makhluk hidup pada manusia. Nah, setelah video yang pertama, ada video yang kedua yang harus anak-anak saksikan, yaitu cara membuat kalimat efektif. Selamat menyimak videonya ya. Sampai ketemu lagi dengan Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa kata yang berhubungan dengan ciri-ciri makhluk hidup. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat kalimat tentang ciri-ciri makhluk hidup. Untuk membuat kalimat efektif harus memenuhi unsur-unsur subjek, predikat, objek, dan keterangan. Subjek adalah pelaku dalam kalimat yang melakukan kegiatan. Subjek berupa kata benda, nama orang, binatang, tumbuhan. Contohnya Adam, harimau, rumput, spidol, buku, dan lain-lain. Predikat adalah kegiatan yang dilakukan subjek. Contohnya makan, tidur, mandi, berlari, berenang, dan lain-lain. Objek adalah pelaku yang dikenai kegiatan. Pelaku di sini hampir sama dengan subjek, yang meliputi kata benda, nama orang, binatang, ataupun tumbuhan. Unsur keterangan untuk menjelaskan kalimat biasanya menunjukkan nama tempat atau waktu. Contoh 1, kata hewan. Berarti pada kalimat yang akan kita buat harus ada kata hewan. Kalimatnya hewan makan. Bolehkah kita membuat kalimat hanya dengan 2 kata? Tentu saja boleh, karena sudah memenuhi 2 unsur kalimat, subjek dan predikat. Kalimat kedua dengan menggunakan kata hewan. Hewan makan rumput di kebun. Ini merupakan kalimat yang efektif karena memenuhi unsur kalimat subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kata selanjutnya adalah bergerak. Contoh kalimatnya, ikan bergerak dengan siripnya. Bu, boleh tidak kalau saya membuat kalimat gerak burung sangat cepat? Oh, jelas itu salah karena kata yang diminta itu bergerak, bukan gerak. Oh, kalau saya membuat kalimat seperti ini, burung menggerakkan sayap supaya bisa terbang. Ini juga salah ya, kata yang diminta untuk membuat kalimat adalah bergerak, bukan menggerakkan. Jadi jangan merubah kata yang akan dibuat kalimat dengan mengurangi atau menambahkan suku kata. Oh iya, jangan lupa tanda titik di akhir kalimat ya. Cukup sekian dari Ibu. Sampai